Tayyib, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah kaum muslimin, para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Renungan Malam bersama Radio Suara Al-Iman. Para pendengar dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita kali ini adalah hal-hal yang bisa mengundang dan menolak datangnya syaitan. Kita tahu bahwa syaitan adalah musuhnya kita. Syaitan mencari beraneka ragam untuk menjerumuskan kita, untuk mengajak kita menuju neraka jahanam. Maka kita harus memahami betul hal apa saja yang bisa mengundang datangnya syaitan dan hal apa saja yang bisa mendatangkan atau bisa menolak datangnya syaitan. Diterangkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan, totalitas. Tidak boleh setengah-setengah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, melanjutkan ayat tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka dari itulah kita harus tahu hal apa saja yang bisa mendatangkan syaitan. Maksudnya hal apa saja yang membuat syaitan itu mudah menggelincirkan kita dan menjerumuskan kita. Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hal yang paling menjadikan syaitan mudah datang dan sangat mudah menjerumuskan kita, yang pertama diantaranya adalah yang pertama, adamul ikhlas, tidak adanya keikhlasan. Tidak adanya keikhlasan. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengkisahkan tentang iblis yang minta kepada Allah. Iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani
la uzayyinna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Qala rabbi, iblis berkata, ya Rabbi, Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau telah memutuskan aku telah tersesat. Karena engkau, ya Allah, sudah memutuskan bahwa aku adalah orang yang tersesat, maka aku akan menjadikan manusia itu memandang baik perbuatan maksiat. Tazyin, syaitan memperindah amalan yang jelek sehingga tampak bagus. Ya. Kemudian, dan aku pasti menyesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi intinya, orang kalau ikhlas sulit untuk ditaklukkan oleh syaitan. Dan mafhum mukhalafah dari ini, kalau orang tidak ikhlas, jadi mudah untuk digelincirkan syaitan. Karena iblis berkata, ya Allah, karena engkau telah menghukum aku sebagai makhluk yang tersesat, maka aku akan menjadikan indah perbuatan yang jelek, sehingga manusia banyak yang tertipu, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kemudian iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Artinya orang yang ikhlas sulit ditaklukkan syaitan. Sebaliknya, kalau tidak ikhlas, makin mudah untuk ditaklukkan syaitan dan bala tentaranya. Kemudian para jamaah yang nomor 2, di antara hal-hal yang bisa mengundang datangnya syaitan adalah tarku qiraatil Quran, meninggalkan membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, serta tidak berzikir kepada Allah. Kalau rumah tidak pernah digunakan membaca Quran, rumah tidak pernah dijadikan tempat untuk sholat mengingat Allah, maka rumah seperti ini mudah untuk didatangi syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, dzikrir rahman, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhan, tidak membaca, tidak mengingat, tidak membaca Quran, nuqayyid lahu syaitanan, kami adakan baginya syaitan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Kalau meninggalkan Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah, lupa terhadap Allah, maka orang-orang yang seperti ini akan menjadi temannya syaitan. Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran akan mudah didatangi syaitan. Kemudian nomor 3, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang menyebabkan syaitan mudah untuk bergaul dengan kita, atau kita mudah didatangi syaitan, yaitu ketika kita menjauhi sunnah dan kita mengikuti bid'ah. Ketika kita berpaling dari sunnah Nabi dan kita melaksanakan hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi, yang kita istilahkan dengan bid'ah. Orang kalau meninggalkan sunnah Nabi mudah untuk didatangi syaitan. Mau tidur, Rasul ngajarkan sunnah. Sunnahnya sebelum tidur disuruh membaca zikir sebelum tidur. Ketika orang itu berpaling dari sunnah Nabi, tapi kemudian melakukan hal-hal yang
lawan dari sunnah, mudah untuk didatangi syaitan. Sebelum masuk kamar mandi, ada sunnah Nabi, disuruh berdoa, ya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung kepada Allah untuk dijauhkan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Artinya kalau kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi yang banyak ini, kita mudah digoda untuk setan. Diterangkan dalam hadis, kalau engkau keluar dari rumahmu, bacalah doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Diterangkan bahwa syaitan akan menyingkir dari orang yang membaca doa ini, karena dia mengamalkan sunnah Nabi. Artinya kalau dia meninggalkan sunnah Nabi, lebih mudah bagi syaitan untuk mendatanginya. Apalagi kalau dia melakukan bid'ah, maka syaitan sangat senang terhadap para pelaku bid'ah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, karena kemaksiatan itu masih dapat diharapkan taubatnya, sedangkan kebid'ahan itu sulit diharapkan taubat darinya. Nah, ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang nomor 4 di antara hal yang mudah mengundang datangnya syaitan, yaitu memelihara gambar, lukisan atau patung yang bernyawa di dalam rumah, dan memelihara anjing di dalam rumah. Apabila kita melakukan itu, maka kita memberikan kelonggaran bagi syaitan untuk masuk ke rumah hunian kita. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya para malaikat tidak mau masuk atau tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada lukisan, gambar atau patung bernyawa, dan juga kalau ada anjing di dalamnya. Malaikat tidak mau masuk. Kalau malaikat tidak mau masuk, artinya yang masuk adalah selain malaikat. Selain malaikat itu siapa? Ya para syaitan, para jin. Ya, maka memelihara gambar bernyawa, patung, lukisan-lukisan manusia, lukisan hewan, atau patung manusia, patung hewan, ini menjadi penyebab setan gemar dan ingin singgah berlama-lama di rumah kita. Ya. Terus yang nomor 5, di antara hal-hal yang menjadikan syaitan lebih senang mendatangi kita, mengundang datangnya syaitan, adalah tidak zikir atau tidak salam ketika hendak masuk rumah. Mungkin ini perkara yang sepele, tapi dampak dan konsekuensinya sangat berat. Saya akan sampaikan sebuah hadis kepada para jamaah semuanya. Hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim. Bagaimana bahaya tidak salam, tidak zikir sebelum masuk rumah. Ini bukan kesalahan yang ringan, tapi kesalahan yang besar. Simak hadis berikut ini. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan. Jika seseorang masuk rumahnya, kemudian dia zikir, berdoa, mengucapkan salam sebelum masuk rumah, ya. Kemudian ketika makan, dia juga membaca bismillah. Qala syaitanu li ashabihi. Maka syaitan berkata kepada
kepada teman-temannya, kepada prajuritnya, kepada anak buahnya. La mabita lakum wala asya'a. Kalian tidak bisa bermalam di rumah ini dan kalian tidak bisa makan malam di rumah ini. Perhatikan selanjutnya, tolong diperhatikan. Wa idza dakhala, dan apabila orang tadi masuk rumahnya, falam yadhkurillah, akan tetapi dia tidak mengingat Allah, tidak zikir, tidak baca doa, tidak salam sebelum masuk rumah. Qala syaitan mengatakan, adraktumul mabit, kalian bisa menginap atau bermalam di rumah ini. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi, kalau waktu mau makan pun tidak membaca bismillah, tidak zikir. Qala, maka setan berkata kepada anak buahnya, adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa tidur di rumah ini, bermalam di rumah ini, dan kalian pun bisa makan di rumah ini. Berarti sebelum masuk rumah nggak baca zikir, sebelum masuk rumah nggak ngucap salam, itu bahayanya besar. Syaitan mengatakan adraktumul mabita wal asya'a, kalau ada orang masuk rumah nggak baca zikir, nggak baca salam, makan minum nggak baca bismillah. Qala syaitan berkata, adraktumul mabita wal asya'a, wahai teman-temanku, kalian bisa bermalam di rumah ini dan kalian bisa makan malam di rumah ini. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa mengundang datangnya syaitan. Tapi dalam pertemuan ini saya sebutkan hanya 5 hal saja tadi di atas. Kemudian sekarang, hal-hal apa yang bisa menolak datangnya syaitan? Sebelum datang syaitan, hendaklah kita menolaknya terlebih dahulu. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Menolak datangnya lebih baik daripada mengobati ketika sudah datang. Lebih baik kita tolak sebelum datang daripada kalau sudah datang kita obati. Ya, tindakan preventif itu lebih baik. Ya, tindakan pencegahan sebelum terjadi itu lebih baik. Dalam bahasa Arabnya al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ya, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Lebih baik kalau belum kena penyakit ya kita punya pencegahannya, tindakan preventifnya harus ada, daripada kita biarkan kalau sudah kena baru kita obati. Lah, mencegah lebih baik daripada mengobati, karena mencegah itu belum terjadi. Kalau ngobati berarti sudah terjadi. Lah, sekarang tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menolak datangnya syaitan? Yang pertama harus kita tanamkan dalam hati kita adalah ikhlasun niyah. Seperti yang saya katakan tadi, iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uhwiyannahum ajmain. Iblis mengatakan, ya Tuhanku, engkau telah memutuskan aku sesat, ya, maka aku akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan yang jelek. Mereka akan saya sesatkan ya Allah, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Artinya untuk menolak datangnya syaitan harus ada ikhlasun niyah, shadiqun niyah. Orang yang menjadikan Allah pusat ketergantungan hidupnya. Hanya Allah lah tempat ia meminta. Kalau orang itu hatinya pas, tauhidnya kuat, tidak ada setan berani sama orang seperti itu. Semakin orang itu takut kepada Allah, semakin makhluk di dunia ini takut kepadanya. Kalau orang nggak takut sama Allah, maka makhluk pun tidak akan takut kepada orang itu. Kalau kita takut sama Allah, khusyuk kepada Allah, ya, ketakutan kita kepada Allah menyebabkan kita tidak mudah didolimi oleh orang lain. Makanya pertama harus ikhlas.
Akidah yang benar ini adalah hal pertama yang paling mujarab untuk menolak datangnya syaitan. Ya, tauhid yang benar. Adapun orang kalau suka pergi ke dukun, pasti rumahnya itu keluar masuk jin. Karena dia memang bermuamalah sama temannya jin, ya. Dukun, paranormal, tukang pelet, tukang sihir, itu semuanya itu temannya syaitan. Lah kalau kita bermuamalah sama mereka, artinya ya kita mengizinkan rumah kita ini dimasuki oleh teman-temannya mereka. Jangan, ya, kita itu harus ya menghilangkan atau membersihkan dan menghilangkan dari jin-jin dan setan-setan jahat yang ada di rumah kita. Nah, kalau kita ya selalu bermuamalah sama dukun, ya bagaimana kita bisa membersihkan rumah kita dari jin? Ya. Dan orang kalau suka atau gemar datang ke dukun, biasanya ya kalau kena penyakit ya kurang lebih lah kebanyakan ini dia kena barang yang seperti itu. Karena memang dia dunianya seperti itu. Berbeda dengan ahli tauhid, ya, dia menggantungkan kesembuhannya hanya kepada Allah, mencari rezeki, meminta rezeki dari Allah, sehingga tidak ada ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau bisa menjalankan akidah yang benar, tauhid yang kuat, ini adalah menjadi wiqayah, benteng yang kokoh. Setan gak mudah datang ke kita. Berbeda dengan orang yang sakit dikit ke dukun, dikit-dikit ke dukun, yang malah dibuat mainan sama setan, dibuat mainan sama jin yang jahat. Kalau kita ingin setan-setan itu tidak masuk ke rumah kita dan seterusnya, tauhidnya kita mantapkan, akidahnya kita benarkan, dan seterusnya. Berarti yang pertama tauhid, ikhlas. Kemudian nomor 2, sama dengan tadi, ya, kita harus menjauhi bid'ah dan mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hadis disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, silsilah al-hadis as-sahihah, diterangkan falyalzam al-jama'ata, pegang teguhlah jamaah, fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan bersama satu orang, wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan syaitan lebih menjauh dari 2 orang. Dari 2 orang agak menjauh, tapi kalau 1 orang maka syaitan bersama 1 orang. Falyalzamil jamaah, ikutilah jamaah kaum muslimin, jangan terpecah-pecah, jangan memberontak. Ikutilah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kalau tidak maka syaitan akan mudah ya pelaku bid'ah, banyak dijadikan teman oleh syaitan, sebagaimana perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sudah saya sebutkan tadi. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih didoyani iblis daripada maksiat. Nomor 3, termasuk hal yang bisa menolak datangnya syaitan adalah al-iktsar min qiraatil Quran, yaitu memperbanyak diri membaca Al-Quran, zikir kepada Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang rumah itu dibacakan Al-Quran, dibacakan surat Al-Baqarah. Ini berarti menunjukkan membaca Al-Quran di dalam rumah menjadi perisai, menjadi benteng agar syaitan tidak mudah masuk ke rumah kita. Yang nomor 4,
hal-hal yang bisa menolak datangnya syaitan. Yang nomor 4 adalah melafadzkan al-isti'adzah, berlindung kepada Allah dengan isti'adzah, berta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terlaknat, yang terkutuk. Muttafaqun alaih, hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengucapkan ta'awud. Kemudian yang nomor 5, menerapkan adab-adab Islami dalam rumah dan dalam tempat yang lain, terutama di dalam rumah kita. Dengan melaksanakan adab-adab Islami di dalam rumah atau dalam kegiatan yang lain, maka ini menghindarkan orang tersebut dari gangguan setan. Coba kita renungkan dan kita pahami betul bahwa semua adab-adab yang diajarkan Nabi itu mayoritasnya dikaitkan dengan syaitan. Masalah makan, jangan tangan kiri saja. Makan nggak boleh tangan kiri. Ini Rasulullah kaitkan dengan syaitan. Diterangkan dalam hadis, fa inna syaitana ya'kulu bishimalih. Syaitan itu makan tangan kiri, maka kalian harus makan tangan kanan. Berarti kan adab makan ini tangan kanan dikaitkan dengan kegiatan syaitan, karena syaitan makan tangan kiri. Contoh lain, adab masuk kamar kecil. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Dikaitkan lagi dengan setan, adab masuk kamar kecil. Kemudian masalah masuk rumah, tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau kita nggak zikir, nggak baca bismillah masuk rumah, nggak ngucap salam, syaitan mengatakan adraktumul mabit, kalian teman-temanku bisa bermalam di rumah ini. Jadi banyak yang adab-adab Islami itu dikaitkan dengan masalah syaitan. Ya, contoh lagi, barang siapa yang keluar di rumahnya kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, diterangkan dalam penghujung hadis, wa yatanakha anhu syaitan, syaitan akan lari dari orang ini. Jadi adab-adab Islam itu kalau dipraktekkan, itu semua adalah gunanya adalah menolak datangnya syaitan. Maka yang nomor 5, kalau kita ingin syaitan tertolak dari diri kita, kita harus menggunakan atau melaksanakan adab-adab Islami dalam kehidupan kita. Terus nomor selanjutnya, ini hal yang penting sekali. Kalau kita ingin terhindar dari syaitan, ya banyak-banyaklah menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, seorang muslim semakin mengenal Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan menuntut ilmu, tentunya ilmu agama, seseorang muslim akan mengenal makar dan tipu daya syaitan. Nah, kalau nggak pernah ngaji, ya nggak tahu zikir yang benar bagaimana. Kalau nggak pernah ngaji, ya nggak tahu sebelum tidur apa yang dilakukan. Akhirnya setan mudah masuk. Makanya di antara wasilah atau cara menolak datangnya setan, harus ngaji, harus belajar. Dengan belajar itulah, dengan ngaji itulah, kita akan lebih dekat kepada Allah, lebih tahu bagaimana menanggulangi diri kita dari gangguan syaitan. Itu ya. Para jamaah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu panjang dari awal mulainya. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa bermanfaat dan bisa bernilai pahala bagi kami yang menyampaikan, dan bagi Anda yang mendengarkan, dan bagi semua yang ikut andil dalam terlaksananya siaran radio Suara Al-Iman ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.